Fisika seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi murid saat ia hanya berakhir sebagai rumus di papan tulis. Padahal sains adalah kunci untuk menjawab masalah di sekitar mereka. Di SMP Negeri 30 Tangerang, sebagian besar wilayah tempat tinggal murid kami adalah daerah yang rawan banjir. Saat kemarau pun, air tanah mereka kuning dan juga berbau. Saya berpikir, bagaimana membawa masalah nyata ini ke dalam kelas untuk diselesaikan dengan sains. Dari keresahan secara akademik dan lingkungan nyata tempat tinggal murid, lahirlah Eco Pressure Park, sebuah market laboratorium mini interaktif yang sepenuhnya memanfaatkan upcycling barang bekas yang ada di sekolah. Saya Jamilah, guru IPA SMP Negeri 30 Tangerang. Saya adalah juara 1 Lomba Inovasi Media Pembelajaran Sekolah Adiwiyata Mandiri tingkat SMP yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tahun 2026. Alat peraga ini dirancang bukan hanya untuk satu pelajaran, melainkan menjadi jembatan pembelajaran interdisipliner untuk 3 mata pelajaran sekaligus loh. Di pelajaran IPA, alat ini membedah mekanika fluida secara visual. Murid-murid belajar tentang tekanan hidrostatis, hukum Newton 1, 2, dan juga 3, serta bagaimana membuat filtrasi, dan juga mereka belajar tentang bagaimana sih menerapkan hukum kekekalan energi di kehidupan nyata. Di pelajaran matematika, murid belajar konkret menghitung volume bangun ruang tabung dan juga debit air secara nyata. Sementara di pelajaran bahasa Indonesia, Eco Pressure Park ini menjadi objek hidup bagi murid untuk melatih kemampuan literasi mereka, seperti menyusun teks prosedural. Alat peraga ini kita mulai dari toren. Ini adalah toren atas yang ketinggiannya memaksimalkan tekanan hidrostatis dan membuktikan hukum 1 Newton. Di bagian ini kita tampakkan sebagai rumah A, B, dan juga C. Murid melihat langsung penerapan asas bejana berhubungan yang biasanya diterapkan oleh perusahaan PDAM di rumah-rumah warga loh. Nah, yang menarik adalah dari botol C ini, saluran air sengaja dibuat bercabang 2. Cabang yang pertama dialirkan langsung untuk memutar kincir air. Di sini hukum kekekalan energi serta gaya aksi reaksi hukum Newton bekerja. Sedangkan cabang kedua mengalir menuju sektor filtrasi untuk menyaring air kuning menjadi bersih. Nah, sekarang kita ke bagian filtrasi. Filtrasi ini ada 3 tahapan, dan air yang keluar dari filtrasi yang ketiga kita bisa lihat bersama-sama. Airnya menjadi jernih kembali kan? Dan yang terakhir, melalui suntikan ini, murid dapat melihat keajaiban hukum Pascal dalam meneruskan tekanan hidrolik di ruang tertutup. Eco Pressure Park membuktikan bahwa keterbatasan dan barang bekas bisa diubah menjadi inovasi pembelajaran berdampak tinggi. Karena bagi saya, mengajar bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi menyalakan lilin solusi di dalam diri untuk dalam diri. Saya Jamilah, mari terus berinovasi